Kanjeng Nabi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibukakan sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, sehingga bisa menikmati keadaan ini dengan peribadatan yang sedikit waktunya, peribadatan yang sedikit, dia beroleh pahala yang besar. Dia beroleh sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan cahaya-cahaya terbaik, kesempatan-kesempatan terbaik untuk umat manusia. Apa gerangan itu? Sesuatu yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Nabi menerangkannya kepada kita. Waktu-waktu berdoa yang mustajabah. Sepertiga malam. Nah, ini cepat laksanakan. Di sepertiga malam, apabila dia tautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia salat barang 2 rakaat atau sedikit barang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berwudu, itu waktunya memang malaikah sedang berkeliling sepertiga malam. Waktunya malaikah berkeliling. Mau apa berkeliling? Mencari manusia-manusia yang sedang, ya Allah, menengadahkan tangannya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepertiga malam, bersimpuh dia, mentautkan hatinya, berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam kebutuhannya. Saat itulah malaikat akan datang dan memberikannya kepada tangan yang sedang menengadah itu. Tetapi apa daya, di sepertiga malam itu, manusia berselimut, manusia malas. Sesungguhnya inilah dia pembongkar segala macam dosa-dosa. Disebut waktu yang amat mustajabah. Di waktu terangkatnya matahari. Sepertiga malam, 2 rakaat sebelum subuh. Dalam fajar itu ada dua keadaan fajar. Fajar kadzib dan fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu masih ada segaris. Belum subuh, tapi sudah fajar dia. Disebut fajar kadzib. Saat itulah yang disebut rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian datang fajar. Yang disebut fajar shadiq itu sudah masuk subuh. Itulah yang disebut waktunya salat fajri, salat subuh. Karena subuh itu isuk-isuk. Di sini disebut subuh. Kalau di Arab, mau kemana? Aku mau salat fajar. Maksudnya salat subuh, itu yang dimaksud sama orang di sini. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih besar daripada dunia beserta isi-isinya. Ini jarang dilakukan juga, jarang diambil. Karena saat bangunnya malas. Ini adalah satu lorong kalau dimanfaatkan dengan mentautkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah paling banyak ampunan. Tetapi banyak manusia bergaung sekalipun tidak diharamkan. Dia bangun di waktu itu karena disebut waktu yang mustajabah apabila berdoa. Dia gaungkan permintaannya. Ya Allah, aku ingin anu-anu. Berikanlah separuh bumi ini untukku biar ku kuasai. Memang tidak haram. Dan itu benar. Dan itu baik. Dan itu diperbolehkan. Hanya bagi ahli zikir sejati mungkin agak malu-malulah. Lebih baik kita berbicara tentang, ya Allah, ampuni dosaku. Kemudian segala urusanku, aku serahkan kepadamu, ya Allah. Dengan rasa malu-malu, ada sedikit di dalam hatiku, ya Allah. Aku ingin sesuatu. Aku ingin kehidupan di dunia ini diberikan kelancaran. Dan di akhirat aku ingin digembirakan, ya Allah. Disatukan aku dengan Kanjeng Nabi. Ku bersatu dengan para masyaikh di sana. Dengan para aulia. Biar aku dekat di sana. Mengapa tidak itu yang diminta? Mengapa warna-warna syahwat saja yang dilontarkan oleh kita? Ingin ini, ingin itu. Boleh. Tetapi mungkin malu kita memintanya. Maka bahasa saya di sini, di dalam Holaqul Zikir ini. Bolehlah engkau meminta. Mintalah apa yang terbesar menurut pandangan kalian semuanya. Tetapi yang pertama, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Itu yang pertama. Lantunkanlah itu yang pertama. Yang kedua, kalau rasa malu kita memang sangat tipis. Berbicaralah engkau kepada Tuhanmu itu. Agar engkau dikasihi. Lalu di waktu maghrib, antara azan dan iqamah di waktu maghrib, sejenak. Kalau di dalam kitab Imam Al-Ghazali menyebutkan, itu memang bukan tidak ada salat di situ.
Diharamkan salat ba'da setelah asar. Ada salat 2 rakaat tapi agak tergesa-gesa di sana. Karena waktu yang mustajab ya, itu agak tergesa-gesa salatnya. Tidak memanjangkan salatnya. Atau tidak salat, aku ingin berdoa saja. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Laksanakan itu. Dan banyak tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu seperti hari Jumat atau malam Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pakai itu, karena itu adalah kesempatan-kesempatan. Lalu teknik-teknik dan apa-apa yang dianjurkan oleh Kangjeng Nabi. Di dalam kitab Muhtarul Hadis disebutkan pula, barang siapa sholat fardu tidak merubah duduknya setelah salam, tidak berubah duduknya sehingga dia membaca suratul Fatihah dan ayat kursi, maka diampuni segala dosa-dosanya. Mengapa itu kita tidak laksanakan? Kita tidak amalkan seumur hidup kita. Itu amal-amal yang sedikit tetapi menggugurkan dosa-dosa. Kalau di waktu maghrib, barang siapa sholat maghrib ba'da salam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung berdiri untuk 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu berdiri untuk 2 rakaat. Setelah itu salam, maka diampuni segala dosa-dosanya. Lalu ada aurat yang sering kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wa astagfirullahalladzi, la ilaha illahwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 pahala-pahala terbesar diberikan. Diampuni segala dosa-dosanya, dijauhkan dari api neraka, dibangunkan gedung di surga, macam-macam. Diberikan syafaat untuk keinginan 70 orang kerabatnya di hari kiamah nanti, akan diberikan untuk 70 orang kerabatnya. Apa yang kurang ini? Mengapa pula tidak kita laksanakan? Lalu apakah setelah saya berbicara di hari ini, lalu melangkah keluar dari halaman rumah saya, lalu terlupakan kembali? Kalau begitu, bergabunglah dengan sahabat-sahabat yang lain. Aku lupa apa yang saya katakan tadi. Aku ingin mengamalkannya. Dan bergeraklah segera, amalkan itu seumur hidup kita. Amalkan itu. Oh, saya yang tadi belum hafal, yang disebut muqalladus samawati wal ard, kunci-kunci perbendaharaan bumi dan langit, yang diturunkan oleh Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Utsman, tidak diturunkan kepada yang lain. Menjadikan Sayyidina Utsman kehidupannya sejahtera, keadaannya sepanjang kehidupannya, dan mati syahid. Aku ingin mengamalkan itu. Bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Amalkan itu. Ambil itu. Insya Allah saya jazakan di hari ini untuk para sahabat-sahabat. Pergilah mengamalkan itu. Bertetaplah. Tautkan hati kita hanya kepada zat Allah semata. Dan perhatikan gerakan-gerakan hati kita. Apabila ada cakap-cakap hati atau keinginan barang sedikit menyeleweng kepada hal-hal yang sesuatu, penggal dia dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita dan berkah yang penuh kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.